Hukum Kirchhoff. Ada dua bunyinya, yaitu hukum 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabang tersebut. Perumusannya adalah jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, sehingga untuk gambar di samping berlaku I1 ditambah I2 sama dengan I1 ditambah I3 ditambah I4 ditambah dengan I5. Misalnya, I1-nya ini misalkan 5 ampere, kemudian I2-nya adalah 4 ampere. Jika I3-nya 1 ampere, kemudian I4-nya adalah 2 ampere, karena yang masuk ini harus sama dengan jumlah yang keluar. Kalau kita gunakan hukum 1 Kirchhoff, yang masuk sama dengan yang keluar, maka 5 ditambah 4 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah dengan I5. I5-nya adalah 6 ampere. Seperti itu. Kita lanjutkan, hukum Kirchhoff yang kedua menyatakan bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL dan penurunan beda potensial I dikalikan R ini sama dengan 0. Kalau dirumuskan, sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Keterangannya adalah I tadi adalah kuat arus, kemudian E ini artinya adalah GGL. Ya, GGL. Satuannya volt. Kemudian R adalah ohm satuannya. Biasanya persoalan hukum Kirchhoff ini berupa rangkaian satu loop. Satu loop itu artinya satu sirkuit seperti ini. Dan juga dua loop, yaitu ada dua sirkuit seperti ini. Nah, langkah untuk menyelesaikan hukum Kirchhoff yang pertama adik harus lakukan adalah melengkapi tanda pada kutub GGL dengan benar. Kutub positif ini untuk garis yang lebih panjang, sedangkan kutub negatif untuk garis yang lebih pendek. Kemudian, adik bisa buat permisalan arah loop. Usahakan searah dengan arus, namun kalau adik tidak tahu arah arusnya bakalan kemana, nanti adik bisa bikin boleh searah, boleh berlawanan arah. Jadi bebas. Tapi kalau adik tahu, nah kalau seperti ini ya, ini kan positif ada di sebelah kiri, maka arusnya itu akan mengalir berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya, setelah kita bikin arah loop permisalan tadi, kita gunakan analisis. Jadi ketika arah loopnya tadi melewati rangkaian, ketika ketemu sumber yang negatif kutubnya, maka nanti dalam perhitungan rumus sigma E ditambah dengan sigma I kali R, E-nya ini kita tuliskan tanda negatif di depannya. Nah, nanti kalau ketika muter ketemu kutub yang positif terlebih dahulu, tandanya bukan negatif tapi positif. Nah, nanti adik akan ketemu nilai I dari hasil perhitungan menggunakan hukum Kirchhoff. I-nya kadang bisa bernilai positif, kadang bisa bernilai negatif. Ketika nilainya positif, berarti arah permisalan yang adik buat sudah benar. Namun ketika ketemunya negatif, berarti arahnya ini terbalik. Jadi adik tidak perlu menghitung ulang, cuman dibalik aja arahnya. Oke, agar adik paham, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal ke-7 dari UM Undip tahun 2019. Ini adalah contoh soal untuk rangkaian satu loop. Dari gambar rangkaian arus arah ini, cari kuat arus induk. Nah, adik sebelumnya hitung dulu antara R1 dengan R2, ini kan paralel. Adik buat perhitungan untuk R penggantinya menggunakan seper RP sama dengan seper R1 ditambah dengan seper R2 sama dengan seper 4 ditambah dengan seper 12. Samain dulu penyebutnya, berarti pakainya 12. 3 ditambah 1 berarti RP sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3 ohm. Nah, setelah itu rangkaiannya menjadi demikian, Dek. Di sini diketahui RP-nya adalah 3 ohm, kemudian E1-nya sama dengan 18 volt, hambatan dalamnya adalah 0,5 ohm.
Kemudian R2-nya adalah 0,5 ohm dan E2 sama dengan 8 volt. Nah, sekarang adik-adik buat permisalan arah loopnya. Boleh searah, boleh berlawanan. Ini bebas ya. Mula-mula kalau adik-adik belum tahu ini arahnya bakalan kemana. Misalnya nih dek, aku bikin arahnya berlawanan arah jarum jam. Misalnya. Kemudian aku masukkan ke dalam perumusan hukum Kirchhoff. Yang kedua tadi sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R sama dengan 0. Nah, ketika dia melewati sirkuit ya, di sini dia ketemu kutub yang lebih panjang, artinya dia ketemu kutub positif. Pertama kali ya ini kita putar, misalkan dari sini dulu kita putar ketemu kutub yang lebih panjang positif, berarti saya tuliskan plus E1. Kemudian jalan lagi ketemu kutub yang positif lagi, positif E2 ditambah dengan I R yang dilewati ada 3 ditambah dengan 0,5 ditambah dengan 0,5 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan penjumlahan karena 3 kemudian 0,5 dan 0,5 ini adalah rangkaian seri. Nah, ini ketika kita muter, ini kan nggak ketemu cabang. Walaupun ini ada belokan, ingat belokan itu bukan merupakan cabang. Jadi 3, 0,5 dan 0,5 ini merupakan rangkaian seri. Jadi kita tinggal jumlahin aja. Kita lanjutkan, E1-nya adalah 18 ditambah dengan 8 ditambah I dikalikan dengan 4 sama dengan 0. Berarti 4I sama dengan, di sini kalau dijumlahkan berarti 26. I, oh iya negatif ya dek ya, karena pindah ruas, berarti min 13 per 2 ampere. Ketemunya negatif deh. Berarti di sini arahnya, permisalannya ini salah. Tapi adik-adik tidak perlu menghitung ulang karena nilainya sudah benar. Adik-adik tinggal balik saja, arah loopnya bukan berlawanan arah jarum jam, tapi yang benar adalah searah. Ya, ini dikebalik, tinggal dibalik aja. Oke, ini adalah arus atau arah loop yang sesungguhnya. Arahnya adalah searah jarum jam. Jadi opsi yang sesuai adalah yang D. Contoh soal yang selanjutnya dari SBMPTN tahun 2013. Ini adalah contoh soal tentang rangkaian dua loop. Yang ditanyakan adalah besar E pada gambar berikut agar arus yang mengalir di R3 sebesar 1,8 ampere. Jadi ada dua cara untuk mengerjakan persoalan ini, bisa dengan konsep dasar atau bisa menggunakan trik praktis. Nah, untuk pengerjaan soal rangkaian loop yang ada dua ini, di SBMPTN Anda lebih baik menggunakan trik praktis karena kalau menggunakan konsep dasar ini bakalan lama. Oke, pertama-tama saya uraikan terlebih dahulu untuk yang menggunakan konsep dasar. Pertama-tama kita bikin arah loopnya. Ini bebas ya dek ya, misalkan saya buat seperti ini. Kemudian arus yang mengalir pada R1 sebut saja I1. Di sini yang mengalir adalah I2. Kemudian yang sebelah sini adalah I3. Ini juga bebas menentukan arah arusnya. I1 berarti kalau ditambah dengan I2 sama dengan I3. Nah, pertama-tama ini loop yang pertama. Kita buat persamaan untuk loop yang pertama, berarti sigma E ditambah dengan sigma I kali R sama dengan 0. Nah, ketika ini muter ya dek ya, berarti kan ketemu kutub yang positif. Berarti E1-nya positif. Kemudian muter lagi, ketemu kutub yang lebih pendek, berarti min E2. Jadi ini adalah E1, yang sebelah sini adalah E2. Kemudian ketika dia muter dek, ini kan searah dengan arus I2-nya ya, berarti saya tambahkan I2 dikalikan dengan R2. Muter lagi ketemu dengan R1, namun tujuan kita arah loop ini berlawanan dengan I1, maka saya tuliskan min I1 dikalikan dengan R1 sama dengan 0. E1-nya adalah 24, kemudian dikurangin E ditambah dengan I2 dikalikan dengan R2-nya adalah 2. Kemudian dikurangin dengan I1 dikalikan dengan R1-nya adalah 3 sama dengan 0. Oke, berarti di sini saya pindah ruas ya dek ya, 2I2
dikurangi dengan 3I1 sama dengan E dikurangi dengan 24. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita buat persamaan yang kedua. Caranya sama, menggunakan hukum Kirchhoff. Ketika ini muter, ketemu kutub yang negatif. Jadi E-nya cuma ada satu aja, yaitu simbolnya E di sini. Berarti saya tuliskan ketemu min. Yang dilewati adalah E2. Ketemu kutub negatif ya di sini ya. Terus ketika muter, I2 dengan arah loop ini searah, berarti ditambah dengan I2 dikalikan dengan R2. Muter lagi dek, ketemu I3, searah dengan arah loop, berarti ditambah dengan I3 dikalikan dengan R3, sama dengan 0. Tadi E2 simbolnya E ditambah dengan I2 dikalikan R2-nya adalah 2, ditambah I3-nya adalah 1,8 dikalikan dengan 7, sama dengan 0. Berarti 2I2 ditambah dengan 12,6 sama dengan E. Atau 2I2 sama dengan E dikurangi dengan 12,6. Kemudian di sini saya ubah biar I1-nya hilang ya, Dek ya. I1 berdasarkan rumus ini, I1 sama dengan I3 dikurangi dengan I2. Jadi persamaan yang pertama saya ubah 2I2 dikurangi dengan 3. I1 tadi adalah I3 dikurangi dengan I2 sama dengan E dikurangi dengan 24. Berarti 2I2 min 3I3 ditambah dengan 3I2 sama dengan E min 24. Kemudian 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Kemudian dikurangi 3 dikalikan dengan 1,8. Diketahui 3-nya adalah 1,8 sama dengan E min 24. 5I2 kalau 3 dikalikan dengan 1,8 hasilnya adalah 5,4 sama dengan E min 24. Jadi 5I2 sama dengan E dikurangi 24 ditambah dengan 5,4. Berarti 2 sama dengan E kemudian dikurangi dengan 18,6. Kemudian antara persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi I2-nya agar bisa menghasilkan nilai E. Di sini persamaan ini saya kalikan dengan 2. Kemudian persamaan yang ini saya kalikan dengan 5. Oke, jadi saya tuliskan di sebelah sini. Berarti nanti I1 ketika dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 10 I2 sama dengan 2E dikurangi dengan 37,2. Kemudian persamaan yang kedua 10 I2 sama dengan 5E dikurangi dengan 63. Kemudian saya eliminasi I2-nya. Hasilnya adalah 0 sama dengan 3E. Di sini berarti min 25,8. Jadi 3E sama dengan 25,8, E sama dengan 8,6 volt. Opsi yang sesuai ini adalah yang C. Trik praktis untuk menghitung arus listrik yang terdapat pada rangkaian listrik 2 loop. Jadi, mula-mula kita tinjau dulu tangkai yang pertama. Kita tulis beberapa variabel yang ada di dalam tangkai pertama. Di sini sumber tegangannya kita beri nama E1, kemudian hambatannya adalah R1. Arus yang mengalir berarti juga I1. Kemudian pada tangkai yang kedua, hambatannya adalah R2, sumber tegangannya adalah E2. Kemudian pada tangkai yang ketiga, sumber tegangannya E3 dan hambatannya adalah R3. Arus yang mengalir adalah I3. Untuk mencari besarnya I1, jadi ini rumusnya Dek ya, tapi cara menghafalkannya gini Dek. Misalkan nih yang dicari adalah E1, maka Dedek tuliskan terlebih dahulu E1. Seperti itu ya. Nah, setelah dituliskan E1, kita tuliskan lagi
E yang belum ada, yang belum kita tulis ada dua, yaitu E2 dan E3. Berarti nanti kalau ingin dicari E2, yang dituliskan dulu E berapa, Dek? Ya, E2. Seperti itu. Kembali ke atas. Ini ada variabel 1, 2, kemudian saya tulis di sini R3. 1, 3 berarti saya tulis di sini R2. Seperti itu. Yang bawah ini adalah kombinasi antara R1, R2 ditambah R1, R3 ditambah dengan R2, R3. Kemudian kita kembali ke I2. Tadi kita sudah nulis E2, berarti sekarang kita nulis E berapa, Dek? Boleh E1 dulu. Kemudian di sini berarti yang belum ketulis ada E3. E2, E1 berarti di sini R3. Ditambah E2, E3 yang belum ada berarti indeksnya adalah 1. Yang bawah kombinasi boleh R1, R3 dulu. Bebas ya, yang penting ada semua. Ditambah dengan R1, R2 yang belum ada. Sekarang kalau nyari I3, berarti dituliskan dulu E berapa, Dek? Ya, E3. Di sini juga E3. Sekarang yang belum ketulis ada E2 dulu, boleh. Di sini berarti yang belum ada E1. E2 dikurangin E3 berarti dikalikan dengan R1. E3 dikurangin E1 berarti dikalikan dengan R2. Yang bawah masih sama. R1, R2 ditambah dengan R2, R3 ditambah dengan R1, R3. Nah, Dedek untuk menghafal trik praktis ini, Dedek boleh ulang video ini ya, Dek ya, untuk menghafalkan bagaimana cara menulis I1, I2, dan I3. Kembali ke contoh soal ke-8 dari SBMPTN tahun 2013. Di sini saya akan coba mengerjakan contoh soal nomor 8 ini menggunakan trik praktis. Maka pertama-tama saya kasih nama terlebih dahulu. Di sini tangkai yang pertama, berarti nanti di sini adalah E1. Kemudian E2-nya simbolnya adalah E, kita misalkan ini nanti yang ditanyakan. Kemudian I1 berarti arus yang mengalir di sini, I2 arus yang mengalir di sebelah sini, dan I3 arus yang mengalir di sebelah sini. Diketahui I3-nya adalah 1,8 ampere. Karena yang diketahui I3, maka saya tuliskan rumus I3 berarti berapa dulu nih, Dek? Ya, E3. Ditambah dengan E3 juga. Kemudian saya tuliskan E yang belum ada, yaitu E1 dan juga E2. Kemudian di sini berarti R2. E3 dikurangin E2 berarti nanti di sini R1. Yang bawah kombinasi berarti R1 R2 ditambah dengan R1 R3 ditambah dengan R2 R3. Kemudian saya masukkan angkanya. I3-nya adalah 1,8 sama dengan E3-nya nggak ada. Kalau E3-nya nggak ada, saya tuliskan 0. Jadi kalau Adik menemukan variabel yang nggak ada, tinggal tulis aja 0. E1-nya 24 dikalikan R2 2 ditambah dengan E3-nya adalah 0 dikurangin E, R1-nya 3 dibagi dengan R1-nya 3, R2-nya 2 ditambah 3 dikalikan dengan 7 ditambah 2 dikalikan dengan 7. 1,8 sama dengan min 48 min 3E yang bawah 6 ditambah dengan 21 ditambah dengan 14. 1,8 sama dengan min 48 min 3E yang bawah kita jumlahkan semua berarti hasilnya adalah 41. Kemudian saya pindah ruas, 41 kalikan 1,8 hasilnya adalah 73,8. Oh iya, saya lupa, Dek. Jadi gini, ketika kita menggunakan trik praktis ini, maka ketika arusnya ini bernilai positif ya, hasil perhitungan berarti arusnya arahnya ke atas. Namun ketika hasilnya ketemunya negatif berarti I berarah ke bawah.
Jadi ketika kita melihat ya Dek ya, ini sumber tegangannya ini bernilai positif, yang atas berarti harusnya kan ke atas. Ini juga positif berarti harusnya ke atas. Berarti keduanya nanti akan bertemu, maka asumsinya I3 ini pasti ke bawah. Ketika arusnya ke bawah, ketika kita gunakan trik praktis, maka ditambah dengan tanda minus di 1,8 ini. Oke, nanti kalau tidak ditambah tanda minus, nggak ketemu ya Dek ya. Jadi min 73,8 sama dengan min 48 min 3E. Jadi pindah ruas lagi, 3E sama dengan 25,8. Hasilnya sama ya Dek ya, sama dengan 8,6 volt. Opsi yang sesuai adalah yang C. Selanjutnya, energi dan daya listrik. Energi listrik dapat dihitung menggunakan persamaan sama dengan VIT atau I kuadrat RT atau V kuadrat per R dikalikan dengan T. Kemudian daya listrik ini adalah perbandingan antara energi listrik dengan waktu. Jadi rumus P sama dengan V kali I atau I kuadrat kalikan R atau sama dengan V kuadrat per R, di mana P adalah daya listrik, satuannya Joule per second, atau standar internasionalnya adalah watt. Jadi nanti penggunaan rumusnya, meskipun ada banyak, Adik lihat variabel yang ada di dalam soal. Contoh soal ke-9 dari SBMPTN tahun 2014. Dua buah lampu listrik A dan B disusun dengan tegangan 220 volt seperti pada gambar di bawah. Spesifikasi lampu A adalah 36 watt per 220 volt dan lampu B adalah 18 volt 220 volt. Jadi arti dari 18 watt per 220 volt ini artinya adalah lampu ini akan memberikan daya sebesar 18 watt jika dihubungkan dengan sumber tegangan 220 volt. Nah, jadi nanti jika tegangannya lebih kurang dari 220 volt, maka daya yang dihasilkan tidak akan sebesar 18 watt. Yang ditanyakan adalah pada susunan lampu tersebut berlaku. Yang pertama, apakah tegangan kedua lampu ini sama? Adik ingat-ingat kembali untuk rangkaian seri ini yang sama bukan tegangannya namun arusnya. I1 sama dengan I2 sama dengan I total. Untuk nilai tegangannya ini berbeda, V1 tidak akan sama dengan V2, namun ketika V1 ditambah dengan V2 hasilnya sama dengan V total. Jadi pernyataan pertama ini salah, pernyataan kedua benar. Pernyataan ketiga, daya pada kedua lampu sama. Dedek bisa lihat, yang satu dayanya 36, yang satu adalah 18, berarti salah. Jumlah daya pada kedua lampu. Untuk rangkaian seri, rumus yang kita gunakan adalah 1/P seri sama dengan 1/P1 ditambah dengan 1/P2 sama dengan 1/36 ditambah dengan 1/18. Samain penyebutnya pakai 36, 1 ditambah dengan 2 berarti P seri tinggal dibalik, yaitu 36 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 12 watt. Benar, hanya 2 dan 4 saja yang benar, berarti kita pilih option C. Tambahan Dek, untuk daya kedua lampu yang disusun secara paralel, daya totalnya kita hitung menggunakan P sama dengan P1 ditambah dengan P2. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Oke Dek, ini adalah materi terakhir kita yaitu arus bolak-balik atau disebut dengan arus AC. Untuk arus bolak-balik ini ilustrasinya sama dengan ketika kita bergerak bolak-balik. Jadi ketika kita berlari ke kanan, kemudian kita berlari ke kiri, maka di sini akan terjadi perubahan kecepatan. Awal mula di sini kecepatannya adalah 0, kemudian di sini mencapai kecepatan maksimum. Sampai tujuan di sini 0 lagi, kemudian ketika bergerak balik di tengah-tengah terjadi kecepatan maksimum. Kemudian sampai di tujuan 0. Nah, jadi nanti untuk mengukur tegangan dan arus listrik bolak-balik agar bisa melihat
perbedaan tegangan antara awal dengan sampai dengan akhir, kemudian balik lagi, ini tidak bisa kita gunakan ampere meter maupun voltmeter. Alat yang akan kita gunakan namanya adalah osiloskop atau terkenal dengan sebutan CRO. Nah, pada layar CRO nanti yang terbentuk adalah gambar gelombang seperti pada gambar ini. Jadi karena bentuknya seperti gelombang, maka nanti kita akan gunakan persamaan tegangan dan persamaan arus. Jadi nanti arusnya itu bakalan berubah-ubah. Jadi ini ketika pada ini adalah persamaan untuk tegangan ya Dek ya, gambar untuk tegangan. Jadi hasil pengukuran tegangan ini ketika mula-mula dia 0 tuh ya. Kemudian lama-lama dia tegangannya mencapai puncak, kemudian nanti 0 lagi, kemudian di sini tegangannya minus tuh ya. Oke, kok tegangan bisa minus? Ini sebenarnya minus ini menandakan arah tuh ya. Jadi ini sedang bergerak dengan arah sebaliknya. Kemudian yang ini positif, berarti ini arah yang lain tuh ya. Jadi terjadi perbedaan arah antara gelombang yang di atas dengan gelombang yang di bawah. Persamaan untuk menghitung tegangan sesaat ini bisa dicari dengan melihat hasil dari pembacaan CRO atau osiloskop ya Dek ya. Nanti persamaannya adalah V sama dengan V maksimum sinus omega T. V adalah tegangan sesaat, kemudian Vm ini adalah tegangan maksimum. Kemudian omega ini artinya adalah kecepatan sudut, satuannya adalah radian per second. Kemudian persamaan untuk arus sesaat. Jadi arus sesaat ini yang warna biru. Jadi ini juga bergeraknya naik turun. Nanti ada yang di bawah ini namanya adalah min I adalah arus maksimum. Namun karena arahnya berkebalikan ya Dek ya, dengan arah mula-mula maka dia negatif. Kemudian yang di sini adalah arus maksimum IM. Ya, jadi persamaan untuk arus sesaat IM sama dengan sinus omega T plus theta. Nah, ini ditambah dengan theta karena ada sudut fase awal di sini ya sebesar theta. Beda dengan tegangan sesaat tadi, ini kan mulai dari 0. Jadi tidak saya tambahkan dengan sudut fase awal. Nah, biar adik sedikit ada pandangan ya mengenai persamaan tegangan sesaat, di sini saya kasih sedikit saja gambaran. Oke, tentang pembacaan pada osiloskop atau CRO ini. Namun nanti pembacaan osiloskop atau CRO ini kalau di ujian PTN itu tidak atau belum pernah keluar ya Dek ya. Jadi misalkan ini ada hasil pembacaan dari osiloskop untuk tegangan. Nah, pada osiloskop tersebut diketahui bagian vertikal ini ya, tiap vertikal ini menunjukkan misalkan nih 2 detik ya. Oke, tiap kotak ini menunjukkan 2 detik bagian vertikal. Kemudian yang bagian ke atas atau yang maaf ini kok vertikal ya, harusnya horizontal kan mendatar ya. Oke, sekarang yang vertikal itu berarti yang ke atas ya Dek ya. Yang ke atas misalkan melambangkan 1 volt. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa V maksimum ini adalah jarak antara titik seimbang dengan puncak. Ini kan ada 2 kotak. Karena satu kotaknya itu adalah 1 volt, berarti V maksimalnya adalah 2 volt. Kemudian periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang. Dari ujung ke ujung ini adalah satu gelombang, ada 6 kotak. Berarti 6 dikalikan dengan 2 second. Hasilnya adalah 12 second. Kita bisa membentuk persamaan tegangan sesaat, yaitu V sama dengan V maksimum sinus omega T sama dengan 2 sinus omega itu adalah 2pi dibagi dengan periode. Jadi tegangan sesaat persamanya adalah 2 sinus 2pi per 12T. Nah ini adik ya, kalau adik bingung ini asalnya dari mana, ini adalah salah satu contoh sedikit saja adik ya. Nah untuk persamaan arus sesaatnya nanti ilustrasinya juga bakalan sama. Kita lanjutkan adik ya. Ketika Dedek mencoba mengukur tegangan dan arus bolak-balik dengan multimeter, maka yang terukur
Ini adalah tegangan dan arus efektif. Yang dimaksud dengan nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik ini adalah nilai arus dan tegangan yang setara dengan arus searah dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama, maka keduanya akan menghasilkan kalori yang sama. Hubungan antara nilai efektif dan nilai maksimum tersebut adalah V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Kemudian I efektif, kalau I efektif sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Kemudian rangkaian arus bolak-balik. Pada uraian sebelumnya, saya pernah sedikit menjelaskan arus bolak-balik atau AC ini dia bisa melewati hambatan, kemudian L atau induktor dan kapasitor. Berbeda dengan arus arah, ia hanya bisa melewati R. Seperti itu ya. Kalau arus arah itu kalau lewatin si C, maka dia akan terhambat. Jadi tidak akan diteruskan. Kemudian ketika melewati L, maka L ini tidak akan berfungsi sebagai hambatan. Jadi dia cuma lewat aja. Itu ya. Jadi kalau rangkaian harus bolak-balik, nanti di sini R, L, dan C-nya diperhitungkan. Tadi adalah resistor, satuannya ohm, kemudian L adalah induktor, satuannya Henry, kemudian C adalah kapasitor. Nah, kalau adik perhatikan tadi R ini bersatuan ohm, kemudian L ini memiliki satuan Henry, kemudian C memiliki satuan farad. Ketika kita ingin mencari hambatan total, berarti tidak bisa langsung dijumlahkan karena satuannya berbeda. Kita harus ubah satuannya dulu agar sama, kemudian baru bisa dicari yang namanya hambatan total. Pertama-tama, cari terlebih dahulu reaktansi induktif, yaitu hambatan yang berasal dari induktor. Rumusnya adalah XL sama dengan omega dikalikan dengan L. Omega tadi adalah kecepatan sudut. Kemudian kita cari reaktansi kapasitif, yaitu hambatan yang berasal dari kapasitor. XC sama dengan 1/omega C. Setelah itu, baru kita bisa hitung hambatan total rangkaian menggunakan persamaan Z. Jadi hambatan total itu lambangnya adalah Z, sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL min XC. Kuat arus total pada rangkaian bisa dicari menggunakan persamaan V per Z. Kemudian untuk rangkaian RLC yang tersusun secara seri, maka arus pada masing-masing komponen ini akan sama besar karena rangkaiannya seri. Jadi nanti I pada R akan sama dengan I pada L dan sama dengan I pada C. Namun, beda potensial untuk masing-masing komponen ini berbeda karena rangkaiannya seri. Jadi nanti ada VR, VL, dan juga VC. Nah, VR rumusnya adalah I dikalikan R, VL itu I dikalikan XL, dan VC sama dengan I dikalikan dengan XC. Besar, tegangan total sama dengan akar dari VR kuadrat ditambah VL min VC kuadrat. Ada 3 sifat rangkaian RLC, yaitu ketika XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian bersifat induktif. Sedangkan ketika XL kurang dari XC, maka bersifat kapasitif. Kemudian ketika XL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau terjadi resonansi. Dengan frekuensi resonansi, F sama dengan 1/2pi dikalikan dengan akar LC. Contoh soal ke-10 dari SBMPTN tahun 2017. Sumber arus bolak-balik memiliki amplitudo tegangan 200 volt dan frekuensi sudut 25 Hz. Mengalir melalui hambatan 200 ohm. Kapasitor C sama dengan 100/pi mikrofarad yang tersusun secara seri. Kuat arus yang melalui kapasitor tersebut adalah, jadi di sini rangkaiannya hanya ada R dan C saja. Adik-adik tidak usah bingung, kita tetap gunakan alur yang sama, yaitu kita tuliskan dulu yang diketahui yaitu R, kemudian C sama dengan 100/pi.
mikro, berarti dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Kita ubah ke farad. Kemudian diketahui frekuensinya adalah 25 Hz. Berarti omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F, yaitu 2pi dikalikan dengan 25 sama dengan 50pi radian per second. Kemudian saya hitung XC, yaitu 1 omega dikalikan C. 1/50pi dikalikan dengan C-nya, berarti 10 pangkat min 4 ya, pi-nya naik ke atas. Karena kan C-nya tadi kan 100pi dikalikan 10 pangkat min 6. Dicoret seperti ini, berarti kita punya 10.000 dibagi dengan 50. Coret seperti ini, berarti 1000 dibagi 5, hasilnya adalah 200 ohm. Setelah XC-nya ketemu, kita nyari Z. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah harusnya kan XL min XC. Berhubung di sini XL-nya tidak ada, XL-nya itu saya hilangkan. Saya tulis misalkan 0, ya Dek ya. Dikurangi dengan XC yaitu 200. R-nya 200, ya, 200 kuadrat ditambah dengan 200 kuadrat, kemudian di akar. Z sama dengan 200 akar 2. Sekarang, karena rangkaiannya seri, maka I yang mengalir di sini sama. Jadi nanti IR sama dengan IC sama dengan I total. Kalau Dede ingin menghitung I total, tinggal bagi aja V dengan Z-nya. V-nya adalah 200 dibagi dengan 200 akar 2. Kemudian dikalikan dengan sekawannya. Hasilnya adalah coret setengah akar 2 ampere. Opsi yang sesuai adalah yang B.